Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz dengan NPM 2017051007, kelas B S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yaitu materi yang berjudul tentang metode pemrosesan data terdistribusi untuk sistem IoT pada generasi selanjutnya. Nah, di sini ada kami memperkenalkan metode pemrosesan data itu untuk IoT dengan menggunakan komputer cloud atau beberapa node sensor untuk data sebuah gambar. Secara khusus kami juga merancang metode implementasi dan eksekusi terdistribusi lingkungan algoritma pengolahan data gambar, dan juga kami mengembangkan sistem prototipenya. Lalu di sini ada, ntar saya scroll. Nah, di sini ada recent technology of IoT atau teknologi terbaru dari IoT-nya. Ada banyak perangkat yang tertanam dalam konvensional. Beberapa perangkat lunak itu diimplementasikan dalam satu perangkat keras dan satu fungsi yang akan dijalankan secara independen pada suatu perangkat keras. Lalu, bentar, saya scroll. Di sini ada kinerja perangkat IoT adalah dari seperempat hingga dia itu lebih sedikit dari PC biasa. Lalu ada sistem pemrosesan paralel menggunakan beberapa perangkat keras dengan spesifikasi rendah. Dapat menjadi salah satu metode pemrosesan berkecepatan tinggi. Namun dalam pemrograman implementasi algoritma saat ini, mereka mengembangkan program terpisah untuk masing-masing perangkat keras seperti gambar ini. Ntar saya zoom. Nah, seperti gambar ini. Lalu di sini pada metode ini memiliki beberapa fitur. Bentar, saya scroll. Yang pertama ini ada satu bahasa komputer. Maksud satu bahasa komputer ini untuk mengurangi kompleksitas lingkungan pengembangan, kami hanya memilih satu bahasa komputer dengan prioritas di atas penyatuan sistem operasi. Dan selanjutnya di sini ada client server model. Client server model ini maksudnya yaitu ada banyak gaya pemrosesan terdistribusi. Di antaranya kami membangun sebuah client server model di mana sistem server itu diletakkan pada komputer cloud dan perangkat IoT dikendalikan sebagai sistem client. Kali ini kami akan menempatkan script Python dan algoritma pengenalan gambar di pada lingkungan Python di sisi klien. Dan selanjutnya di sini ada poin C, yaitu Unfired Control on Conductor Server atau kontrol terpadu pada server konduktor. Bentar, saya scroll. Nah, ini maksud dari kontrol ini. Server itu pada komputer yang berfungsi sebagai server konduktor, dan lalu selanjutnya langsung menjalankan fungsi atau pernyataan Python sebagai perintah di setiap klien, sehingga itu semua sistem operasi dalam sistem klien dapat dikontrol hanya dengan satu skenario script. Dan selanjutnya itu ada poin D. Bentar, saya scroll lagi. Poin D itu yang data communication between device atau komunikasi data antar perangkat. Maksudnya itu server konduktor dapat mengontrol eksekusi algoritma ke dalam sistem klien secara langsung. Data antar muka atau objek sebelumnya atau sesudah eksekusi algoritma diperuntukkan antara klien server
Secara khusus pengiriman hasil memulai utas untuk mengirimkan data dan klien penerima menerima data dari utas secara langsung. Selanjutnya di sini ada poin E atau routing based on device and network performance, atau yang maksudnya kinerja perangkat dan jaringan. Maksudnya itu sebelum melakukan operasi, server konduktor itu melakukan peruteran proses fungsi sesuai dengan skenario yang telah ditentukan kepada kinerja komputasi. Selanjutnya itu kapasitas memori dan kinerja itu komunikasi antar klien, misalnya latensi dan bandwidth. Seperti ini gambarnya. Nah, ini ada gambarnya, yaitu di sini terdapat ada input, ini ada modul 0, 1, 2, 3, 4. Lalu di sini ada Ethernet router, dan di sini juga ada modul 5. Dan di sini ada remote server program, lalu di sini ada controller atau PC-nya. Di sini ada penjelasannya. Maksudnya itu sistem prototype terdiri dari satu server VPS dan terdapat 5 modul Linux yang tertanam dengan kode 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kami akan membangun remote server itu sebagai program server konduktor di server VPS. Di sisi mesin klien, kami membangun pengenalan plat nomor otomatis atau yang disebut dengan ANPR berdasarkan OpenCV yang dituliskan ulang perintah dengan Python, dan program klien jarak jauh yang menerima perintah dari program server jarak jauh di server VPS. Sistem ini mirip seperti dengan sebutan model penyampaian pesan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang di sini ada prototype implementation and result atau prototype dengan hasilnya. Maksudnya itu di sini kami akan mengimplementasikan bagian dari program ANPR menggunakan pustaka atau OpenCV yang ditulis dengan bahasa C++ ke dalam script Python. Algoritma ini memiliki 3 tahap, yaitu ada pre, ada rec, dan SVM. Dan selanjutnya di mana tahap pra ini mencakup operasi pixel pada memori, dan selanjutnya SVM ini mencakup support vektor dan mesin pembelajaran itu. Kemudian kami membagi beberapa bagian fungsi rec menjadi segmen-segmen kecil untuk pemrosesan paralel. Ntar saya scroll lagi. Nah, di sini setelah kita menyiapkan 3 sistem itu yang memiliki kecepatan berbeda pada masing-masing mode kecepatan rendah, S itu sebagai kecepatan rendah, M itu sebagai kecepatan idle, dan F itu sebagai kecepatan awal. Dan kami akan mengevaluasi waktu eksekusi dengan menggabungkan mode kecepatan di atas pada 3 tahap algoritma. Misalkan kami itu menunjukkan bahwa tahap pra pada tahap pra ini dijalankan oleh modul ARM11 atau disebut dengan modul ARM11. Pada tahap rec ini dijalankan oleh dua modul yaitu ARM11 dan tahap SVM yang dijalankan oleh modul Cortex A7. Akibatnya pemrosesan paralel itu akan menggunakan beberapa modul untuk tahap rec yang biasanya membutuhkan waktu untuk pencarian pixel rec dalam mempersingkat waktu eksekusi secara adil. Nah, ini merupakan gambarnya. Untuk gambarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang akan saya jelaskan. Di sini sudah tertulis. Dengan menggunakan sistem prototype, kami menjelaskan pada presentasi ini, kami mengkonfirmasi bahwa server konduktor dapat mengeksekusi skrip terdistribusi tanpa program terdistribusi, khususnya untuk setiap modul. Dan selanjutnya, kami dapat meningkatkan kinerja program pengenalan gambar pada perangkat IoT dengan spesifikasi rendah. Menggunakan bahasa pemrograman itu dari modul yang berbeda dan lingkungan di mana modul terhubung satu sama lain ke dalam internet, kami juga dapat membuat layanan baru, berkelanjutan, dan dapat diperluas. Dan juga kami akan membangun jaringan sensor sementara yang terdiri dari sensor modul-modul
terjadi bencana alam atau keadaan darurat. Selain itu, dengan mendistribusikan fungsi perlindungan rentan untuk perangkat IoT konvensional ke perangkat IoT baru, sistem tersebut akan dapat mengurangi resiko keamanan. Oke, ini ada referensi yang didapatkan. Oke, sekian penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.